Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita saudara. Allah yang senantiasa bersama dengan kita sepanjang tahun 2023. Dan kita percaya dengan iman sepanjang tahun yang baru ini. Di tahun 2024 Tuhan yang sama akan memberkati setiap kita. Amin. Dia Allah penolong setiap kita. Untuk itu mari datang sama Tuhan di pagi yang indah ini. Dengan hati yang percaya bahwa kuasa Tuhan pasti dinyatakan waktu kita menyembah Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus kita yang memberkati. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menyembah Tuhan mengawali tahun ini. Mari saudara, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang bersama dengan kami Tuhan sepanjang masa kehidupan kami. Kami datang Tuhan dengan ucapan syukur buat segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Di tahun yang lalu Tuhan, di tahun 2023. Kami melihat, kami merasakan, kami boleh menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan memberkati, melindungi setiap kami, menyertai kami secara sempurna. Di tahun yang baru ini Tuhan, di minggu yang pertama, kami datang dengan percaya bahwa kalau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau setia Tuhan, sebab itu kami datang dengan syukur, dengan sukacita, menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan berharap hanya kepadamu ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, kami yang ada di tempat ini, Tiberias, Kelapa Gadinias, bahkan siapapun kami Tuhan, yang tersambung secara live streaming, kami berdoa, Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan memberkati, Tuhan menjumpai, Tuhan nyatakan lawatan Tuhan yang dahsyat, mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, sebab kami rindu menyembah dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita menyembah Tuhan Yesus, kita muliakan Dia. 1,000 generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. And the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Bersama-sama Tiberias. If you've been forgiven, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing together, God. We'll sing forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
sambil angkat kedua tanganmu, katakan your name, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all. Kuangkat tangan kami Tuhan dengan percaya. Your thrones and dominions, all powers and position. Your name. Sekali bersama-sama ke saudara, katakan your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Mari sambil kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias, angkat suaramu. Akui dia saudara. Bagi Tuhan kita saudara, angkat tangan sembah, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh God Jesus, we praise you Lord, we praise you Lord. Dengan tangan yang terangkat kami datang Tuhan mengawali tahun ini dengan pujian, dengan syukur. Berserah sama Tuhan.
Dengan tangan yang terangkat Tuhan, kami datang mengawali tahun ini di minggu yang pertama Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus, menyerahkan seutuhnya ya Bapa. Hari-hari depan yang Tuhan janjikan penuh dengan harapan kepadamu ya Bapa. Engkaulah sumber sukacita setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau sumber mujizat setiap kami Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi ya Bapa. Berdoa, percaya tahun 2024 tahun penuh yang mujizat. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu Tiberias tinggi sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Lebih tinggi lagi saudara, angkat kedua tanganmu sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami berdoa buat tahun yang baru ini Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ku katakan ajaib Kau Tuhan. Tuhan. Diberi sama-sama dengan percaya kita serahkan tahun yang baru ini dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang menyertai setiap kami di tahun yang baru ini Tuhan. Bersyukur ya Tuhan Yesus buat kehidupan yang Tuhan karuniakan, buat keadaan yang Tuhan berikan. Semua ini terjadi semata-mata karena kasih Tuhan yang sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tantangan boleh ada, halangan boleh ada ya Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ajaib, memberkati, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dengan bersorak-sorai kami sambut tahun yang baru ini di dalam nama Yesus. Yang percaya, yang bersyukur punya Tuhan. Sama-sama katakan
Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan di atas kepala kita sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh kasih salam kanan di belakangmu. Katakan selamat beribadah Tuhan Yesus berkati setiap kita. Kita kasih kemuliaan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Di minggu yang pertama, di bulan yang baru, di tahun yang baru, mari nyatakan sukacitamu di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, Dia luar biasa atas setiap kita. Haleluya. Mari yang bersukacita umat Tuhan. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan ini. Bawa pujian ini, hati bersyukur bersama-sama umat. Katakan, tak pandang dari perjalanan, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu, katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkau saudaraku, engkau saudariku. Haleluya. Lambaikan tinggi tangan kita bersama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Mari lebih dahsyat lagi siang hari ini dalam memuji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Berangkat pujian ini sama-sama. Ku tak ada dari suku mana, asalkan kita berdiri di atas firman-Nya. Tujuh kanan kirimu umat Tuhan. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, seperti hatiku, engkaulah saudariku. Lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Lebih dahsyat lagi sama-sama siang hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus. Lebih dahsyat lagi sama-sama di Miriam Square. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. 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 Cinta keluarga. Tujuh kanan kirimu umat Tuhan. Cinta keluarga. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum yang bersukacita bagi siang hari ini, boleh lambaikan tinggi tangan kita. Kita percaya kita masuk di minggu yang baru, di tahun yang baru. Berkat yang baru Tuhan curahkan bagi setiap kita, amin. Yang masih semangat memuji nama Tuhan, kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Satu pujian lagi sama-sama. Kita bernyanyi, kita menari buat Tuhan Yesus Kristus. Sebab berkatnya, kuasanya, Roh Kudus tercurah di tempat ini bagi setiap kita. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat. Sebab hari ini harinya Tuhan. Yang percaya mari angkat tangan kita sama-sama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Bola
akan pujian ini. Lebih semangat lagi ya buat Tuhan Yesus bagi siang hari. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini ada kuasa Tuhan. Ini Urapannya yang ajar memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja Tuhan. Jangan membangkitkan harinya Tuhan yang bersuka cita sama-sama. hari inilah harinya Tuhan, Saat pembebasan yang dimenangkan akan suaramu semua. dosa telah Dibanggakan, mari bersorak bagi Dia. Anugerah baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, tercurah nurani umatnya nyata kuasa. Cuma Tuhan saja di tempat ini, umat Tuhan. Anugerah baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Kurang bisa diam kita di tempat ini, amin. Boleh sekali jemaat Tuhan lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Wah. umatnya. Sebab ada sukacita dari Tuhan Yesus yang hari ini. Sampai kasih tepuk tangan di atas kepalamu sama-sama. Minyak baru tercurah, murahi setiap kita. Nyata, sampai melompat sama-sama di Miriam. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, dapat curah, murahi umatnya, nyata kuasanya, tak kuasanya, nyata kuasanya. Yang percaya kuasa Tuhan nyata, katakan nyata kuasanya. Selamat ada kuasa Tuhan, minyak yang baru tercurah mengurangi setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Salam haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita telah memuji menyembah nama Tuhan Yesus semua karena kebaikan dan kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Sebelum yang diberkati Tuhan di hari yang baru, di minggu yang baru, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan kemuliaan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan Bapak Saudara, sama-sama sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu sama-sama umat Tuhan, kita mau terima, kita mau dengar, kita mau diberkati lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi setiap jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara di pagi siang hari ini. Suara gembala edisi 7 Januari 2024 dengan judul Menghadapi Tahun Baru dengan Kuat dan Teguh. Kita masuk ke yang pertama, doa pembuka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Tiberias untuk membangun gereja yang besar dan penuh kuasa, untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, untuk menghadap Allah, untuk pesta di kerajaan sorga. Di akhir zaman dengan kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan dan tidak resesi. Romawi yang kedua, menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh. Yang pertama, jangan takut dan sambutlah tahun baru dengan penuh harapan. Mazmur 31 ayat 16 sampai dengan ayat 20 dan di dalam Mazmur 65 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Jangan takut karena kita dengar semua prediksi-prediksi. Sebagai orang percaya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus dan kita sambut tahun baru ini dengan penuh harapan.
Ada banyak rintangan yang akan kita hadapi di tahun ini, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kalah terhadap apapun juga bila kita setia dan berharap kepada Tuhan. 2, jadi kita tahu rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 dan Yosua pasal pertama ayat 9. Allah merancangkan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jangan pernah kecut dan tawar hati menghadapi tahun ini, tapi kita kuatkan dan teguhkanlah hati kita, sebab Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan dengan sesuatu yang baru dan tidak mengulangi kesalahan kita di hari-hari kemarin di tahun 2023. 3, jadi tetap optimis bersama Tuhan karena Tuhan menyertai kita. 2 Timotius 1 ayat 7 dan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita harus optimis karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh kebangkitan, kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya kita diberikan roh, jiwa dan pikiran juga optimis. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan mampu mengatasi persoalan hidup ini. Sepanjang tahun 2023 tidak semua yang kita inginkan selalu berjalan mulus. Kadang ada yang membuat kita prihatin, kadang ada juga yang membuat kita cemas. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang berharga yang dapat kita renungkan dan jadikan pengalaman untuk menatap tahun yang baru. Romo yang ketiga, yang terakhir, mari kita hidup yang kudus. Agar kita hidup penuh kuasa dan siap ke sorga, Mazmur 24 ayat 3 dan 4 mengajar kepada setiap kita. Yang pertama, tangan kita harus bersih, tangan kita jangan mencuri. Tuhan berkata bahwa bila tangan kita berdosa, potong saja. Markus 9 ayat 43. Para suami istri tidak boleh menggandeng di luar istrinya, di luar dari suaminya. 2, hati kita harus murni, berarti sucikan hati kita. Tuhan Yesus berkata bahwa bahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Yang ketiga, mulut kita harus kudus. Mulut kita tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta. Tuhan berkata bahwa orang yang berdusta adalah anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Mari jaga mulut kita agar kita tidak berdusta, agar tidak memfitnah. Ingat, para suami istri tidak boleh berciuman di luar istrinya, di luar suaminya. Sebagai doa penutup, doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga sorga. Kita akan dijemput para malaikat terbang ke awan-awan. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tiba saatnya umat Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita tutup mata kita di hadapan Tuhan. Kembali sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan di pagi siang hari ini. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami Tuhan boleh berkenan. Kami percaya Engkau yang bertata di atas setiap pujian, sembah syukur kami pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami duduk diam. Berkati setiap kami Tuhan Yesus agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Menyerahkan yang terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang hamba-Mu sampaikan, apapun yang hamba-Mu beritakan bagi setiap kami merupakan kabar baik yang boleh sungguh memerdekakan, mengubahkan, menguatkan, boleh memberkati setiap kami di pagi siang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great.
There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. Yang Maha Punya yang besar, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau, kita buka hati kita sama-sama untuk kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh yang terkasih kepala Sidang Gereja di Beria Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Mariaji di pagi siang. Tiada seperti Engkau. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua saat ini yang beribadah bersama-sama, dan jemaat-Mu yang hadir di gereja Nias, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan juga jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya pagi hari ini kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman yang berjudul Tunduk kepada Allah yang berdaulat. Tunduk kepada Allah yang berdaulat ya. Argo tolong bacakan Roma 12 ayat 2, kemudian 1 Petrus 5 ayat 3 sampai 7 Argo. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 1 Petrus 5 ayat 3 sampai 7. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo.
Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 3-7 katakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan Allah pada waktunya. Nah, kita kalau melihat firman Tuhan yang kita baru bacakan tadi ini, saudara sekalian, tunduk kepada Allah yang berdaulat yang pertama adalah kita memilih setiap hari ya untuk menundukkan diri kepada Allah. Yang pertama, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah. Firman Tuhan telah mengatakan banyak hal mengenai ketundukan terhadap kuasa yang lebih tinggi, ya saudara sekalian. Ini merujuk kepada penetapan prinsip yang telah ditentukan Allah tentang dunia ini. Di dunia ini, pemerintah dan penguasa dalam posisi dan jabatannya telah ditentukan Allah, dan Allah telah letakkan sebagai otoritas di atas kita di dunia ini, saudara sekalian. Prinsipnya ialah bahwa kita harus taat kepada yang otoritas, yang berkuasa di atas kita. Siapapun otoritas itu, dan ketundukan itu akan membawa berkat nyata di dunia ini, dan bagi orang percaya kelak di sorga, saudara sekalian. Kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita menghargai otoritas. Siapapun otoritas itu dan apapun itu, dan ketundukan itu akan membawa berkat nyata di dunia ini bagi kita dan juga bagi kita orang percaya kelak di sorga, saudara sekalian. Karena Allah minta kita saling merendahkan diri dan kita tunduk kepada yang otoritas. Kita juga dihimbau untuk berserah diri kepada Allah seperti firman tadi ya saudara sekalian, kan dikatakan, dan serahkanlah dan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan Allah pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Tema di bagian ayat ini adalah rendah hati, saudara sekalian. Seseorang tidak dapat tunduk kepada Allah tanpa rendah hati, tanpa berendah hati, saudara sekalian. Jadi memiliki rendah hati dan sebuah hati yang tunduk adalah pilihan yang harus kita ambil. Ini berarti sebagai orang yang telah lahir baru, kita harus mau memilih setiap hari menundukkan diri kepada Allah, supaya karya Roh Kudus di dalam diri kita akan menyesuaikan kita serupa dengan Kristus. Amin, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama dalam tunduk kepada Allah yang berdaulat adalah, satu, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah, saudara. Kemudian Argo bacakan Yakobus 4 ayat 7-8, kemudian Yakobus 4 ayat 4, Argo. Yakobus 4 ayat 7-8. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya saudara. Kemudian di Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah, saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat di Yakobus 4 ayat 4 ini, saudara sekalian ya, kalau di 4 ayat 4 ya, kita dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua untuk kita tunduk kepada Allah yang berdaulat adalah tunduk dengan dua hal atau dua pendekatan, saudara sekalian. Satu, melawan iblis, dan kedua, kita mendekat kepada Allah, saudara sekalian. Di dalam surat Yakobus 4 ayat 4 tadi dikatakan Yakobus ya menyoroti ya saudara sekalian yang tadi dikatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, saudara sekalian. Yakobus menyoroti bahwa konsekuensi persahabatan kita dengan dunia sekarang, Yakobus mengingatkan kita bahwa penundukan diri yang ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan sengaja ya saudara sekalian. Kita harus sengaja untuk mau menundukkan diri kita. Ya, kita harus sengaja ya. Sengaja itu artinya memang berniat ya saudara sekalian. Harus berniat menundukkan diri saudara sekalian. Dibutuhkan perubahan total dalam hati, sebuah resolusi ya untuk mencintai Tuhan daripada dunia, saudara. Yakobus menantang kita untuk mengesampingkan keinginan kita dan mempertimbangkan dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita diberitahu di ayat 7b dan juga di Yakobus 4 ayat 7b dan juga Yakobus ayat 8a, saudara sekalian ya, untuk tunduk dengan dua pendekatan, yaitu di Yakobus 4 ayat 7b ya, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita lawan iblis, iblis akan lari daripada kita. Dan di 8a dikatakan saudara sekalian, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Luar biasa sebetulnya ini kalau kita mengerti dalam ayat ini ya saudara sekalian, dikatakan mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Tuhan Yesus akan mendekat kepada kita, Tuhan Yesus sendiri saudara sekalian pribadi. Tuhan Yesus juga katakan kan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya saudara sekalian, bahasa Inggrisnya itu I will give you rest atau I will rest you lah seperti. Rest itu berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus akan datang kepada kita yang mau mendekat dan Tuhan Yesus bilang, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berberat-berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada kita. Juga di sini dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu, saudara sekalian. Ya, artinya Tuhan Yesus pribadi yang akan datang kepada kita. Melawan artinya menolak dengan kesadaran penuh, ya saudara sekalian. Melawan artinya menolak dengan kesadaran penuh. Aktif dan terus menerus kita lawan saudara sekalian. Menjauh dari kuasa gelap. Kita berbalik arah dan kemudian kita mendekat kepada Allah. Kita tidak mau ikut arus dunia. Kita tidak mau ikut arus kuasa gelap ya saudara sekalian. Dan kemudian kita berbalik. Kita kemudian mendekat kepada Allah. Dan ini dapat dilakukan melalui doa dan membaca firman Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, firman Tuhan seluruhnya. Datang mendekat kepada Allah mengharuskan kita untuk mentahirkan tangan dan menyucikan hati kita, saudara sekalian. Kita tidak izinkan lagi hati kita goyah, saudara sekalian. Seperti di Yakobus itu ya dikatakan, tahirkanlah tanganmu. Di Yakobus 4 ayat 8 dikatakan,
Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai yang mendua hati. Datang mendekat kepada Allah mengharuskan kita untuk mentahirkan tangan kita dan mensucikan hati kita, saudara sekalian. Kita tidak izinkan lagi hati kita goyah, ya. Jadi hal kedua dalam tunduk kepada Allah yang berdaulat adalah tunduk dengan dua pendekatan, yaitu satu melawan iblis dan kemudian mendekat kepada Allah. Kita lawan iblis, iblis lari dari kita. Kita mendekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Yakobus 4 ayat 9 sampai 10 Argo. Yakobus 4 ayat 9 sampai 10. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat 9 sampai 10 katakan, sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu, saudara sekalian. Jadi dalam tunduk kepada Allah yang berdaulat, hal yang ketiga adalah kita memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga. Ya, jadi yang ketiga, memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga. Melakukan semua hal yang disebutkan tadi, saudara sekalian, mungkin terdengar sulit dan melelahkan. Tetapi Yakobus melanjutkan suratnya untuk meyakinkan kita bahwa tentang hadiah yang akan kita terima, saudara sekalian. Ya, seperti tadi saya katakan ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan Yesus sendiri akan datang. Saat kita mendekati Tuhan dengan tangan yang bersih dan hati yang sudah disucikan, kita tidak sekedar menerima pujian, saudara sekalian. Kita akan menerima hadiah terbesar, yaitu diri Tuhan Yesus sendiri saat Dia datang mendekat kepada kita, saudara sekalian. Yaitu tadi saya ulangi lagi deh ya, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, tahirkanlah tanganmu, hai orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati, saudara sekalian. Ya, kita tidak sekedar menerima pujian, tapi kita akan menerima hadiah terbesar, yaitu diri Tuhan Yesus sendiri, ya saudara sekalian, akan masuk di dalam kita, mendekat kepada kita saat Dia datang mendekat kepada kita, saudara sekalian. Diri Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengarahkan mata kita kepada hadiah yang luar biasa itu, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan datang kepada kita, maka semangat kita untuk datang kepada Tuhan Yesus setiap hari dalam ketaatan dan pertobatan selalu ada, saudara sekalian. Dan kita lebih memilih untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga dalam tunduk kepada Allah yang berdaulat adalah tiga, memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga. Jadi tunduk kepada Allah yang berdaulat, saudara sekalian, ada tiga hal. Ya, satu, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah dengan sengaja, dengan sadar, ya saudara sekalian. Dan kedua, ya dengan niat, ya benar-benar niat tunduk kepada Allah, saudara sekalian. Karena bagaimanapun juga kita kadang-kadang terikut arus dunia, arus atau kenyamanan kita dalam hidup, ya sudah biasa, udah enak lah, atau juga kita terlalu sibuk, ya sehingga kita jadi lupa, ya kadang-kadang lupa dekat dengan Tuhan, ya kita nggak mau tunduk kepada Allah, kita sudah nyaman dengan diri kita, ya kita berbuat seperti ini itu nggak apa-apa gitu, ya bagus-bagus aja kita pikir gitu. Tapi ternyata Tuhan ingin kita tunduk kepada Allah, ya, karena Allah berdaulat. Jadi kita nomor satu adalah untuk tunduk kepada Allah yang berdaulat, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah. Yang kedua, tunduk dengan dua pendekatan, ya saudara sekalian. Satu, melawan iblis, melawan arus dunia dan kuasa gelap dan iblis, saudara sekalian.
dan kita mendekat kepada Allah, ya saudara sekalian, maka ya Allah akan mendekat kepada kita. Dan ketiga, memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan, ya, itu adalah tindakan yang sangat berharga. Selalu datang kepada Tuhan dengan pengakuan, ya, dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita, kelalaian kita, dan kita selalu bertobat dan bertobat setiap hari. Itu adalah tindakan yang berharga, saudara sekalian. Nah, untuk itulah saudara sekalian, mari kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kita memang harus tunduk pada Allah. Allah memang Allah, roh adanya tidak kelihatan. Tetapi sebetulnya kita harus juga tunduk kepada apapun yang ada di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, seperti pemerintah atau penguasa itu yang mana kita semua harus tunduk. Kita tahu di firman Tuhan dikatakan bahwa pemerintah adalah dari Tuhan, saudara sekalian. Jadi kita harus tunduk dan patuh, saudara sekalian. Juga seperti di rumah tangga misalnya, yang kelihatan itu di rumah tangga, ya, anak-anak pada orang tua, suami istri, saudara sekalian, istri kepada suami. Seperti di Efesus 5 ayat 22 ayat 25 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ini dikatakan demikian. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, suami harus mengasihi istri sebagaimana Tuhan Yesus telah menyerahkan diri, ya, menyerahkan tubuh darahnya, menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, saudara sekalian, untuk penebusan dosa kita umat manusia. Nah, kondisi itulah yang harus suami memiliki, yaitu memiliki kasih Bapa yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Dan juga istri, ya saudara sekalian, harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, ya, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya saudara. Dan saya ceritakan sedikit bagaimana saya berumah tangga dengan Pak Pariaji 47 tahun. Puji Tuhan saudara sekalian, saya itu dari kecil memang sudah diajarkan untuk taat, patuh pada orang tua. Juga di sekolah kan diajarkan, ya, mau gak mau, dan rajin belajar, jadi dapat angka yang bagus, menyenangkan orang tua, saudara sekalian. Dan juga, ya, cara orang tua dulu, ya, dengan kasih-kasih cerita. Kalau di tempat saya, ya, saudara sekalian, di keluarga saya, kita anak-anaknya tuh diceritakan tentang malin kundang. Soalnya orang Sumatera Barat, ya, saudara sekalian, batu menangis, gimana kalau melawan orang tua itu jadi batu, ya, saudara sekalian. Jadi kan takut gitu kan. Nah, jadi selalu tunduk dan patuh pada orang tua, saudara sekalian, ya. Dan kemudian mempunyai seorang keluarga, suami, saudara sekalian. Dan karena saya sudah terlatih juga, dan memang juga dalam hidup memang kita harus, gimana ya, untuk orang yang lebih tua kita harus taat, ya, harus tunduk, ya, harus hormat, ya. Dan kemudian kepada suami juga, suami adalah imam, saudara sekalian. Saya tidak pernah membantah kata-kata suami saya, Pariaji, dan kalaupun tidak cocok misalnya, saya tidak setuju misalnya, saudara sekalian, saya tidak langsung jawab. Kalaupun terdesak harus jawab saat itu juga, jangan begitu, jangan seperti yang Pak Pariaji katakan misalnya, ya saudara sekalian. Saya pelan-pelan bilangnya, halus-halus, Pak kalau kayak gini gimana? Kira-kira gimana ya Pak kalau kayak gini? Oh tidak, gini gitu kan ya. Oh gitu ya, tapi apa nggak nanti jadi begini ya? Atau gimana? Coba Papa pikir deh, Pak kita pikir baik-baik deh coba ya, pelan-pelan Pak gitu. Nah seperti itu. Nah, yang seorang suami yang tensinya sedang tinggi atau mengambil keputusan yang terlalu keras, misalnya apa, kalau seorang istri atau siapapun, ya, asistennya mungkin atau sekretarisnya atau siapa itu, memberitahu dengan pelan-pelan, dengan ketundukan, dan juga artinya dengan penuh lemah lembut, ya, artinya tidak
straight to the point ya saudara sekalian ya. Harus gini, jangan begitu, jangan. Nah itu seorang kepala atau pemimpin atau yang otoritas tidak bisa dibegitukan saudara sekalian. Juga seorang suami, apalagi istri harus tunduk pada suami seperti pada Tuhan. Firman Tuhan katakan ya. Jadi kita ya harus baik-baik bicaranya, tidak ada kata-kata keras, tidak ada kata-kata yang kotor ya keluar dari rumah tangga antara suami istri saudara sekalian. Itu saudara sekalian, itu yang kelihatan saudara sekalian. Jadi kita tunduk dan taat dan patuh kepada suami, kepada Tuhan, seorang istri saudara sekalian. Juga seorang suami tunduk dan patuh kepada Kristus ya, dan harus memiliki kasih Bapa, kasih Kristus itu saudara sekalian ya. Seorang bapak, setiap bapak-bapak atau setiap suami, sehingga melimpahkan kasih Bapa kepada istri dan anak-anaknya saudara sekalian ya, supaya betul-betul mau ya, artinya lepas dari apa ya, itu juga korban ya untuk keluarganya seorang bapak itu ya, melindungi, dan dia adalah imam saudara sekalian. Dan itulah, untuk itu marilah kita dalam hidup ya saudara sekalian, sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku daripada firman-Nya ya. Jangan mendukakan hati Tuhan, dan juga jangan mendukakan hati sesama saudara sekalian. Tuhan Yesus juga katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, dan lebarlah pintu menuju kebinasaan. Artinya kita diminta, kita berjuang untuk masuk surga, karena Tuhan Yesus sedang menyiapkan rumah bagi kita di surga saudara. Juga Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus menghendaki, hendaklah nama kita tercatat dalam buku kehidupan di surga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab di kehidupan di sorga, di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, maka kita akan mengalami kematian yang kedua. Lautan api yang miliaran tahun otomatis ya saudara sekalian, karena kematian kekal ya saudara sekalian, kematian kedua, kematian kekal. Nah itu, dan Tuhan Yesus juga di Wahyu 3 ayat 20 katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya saudara sekalian. Ya, Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami dapatkan? Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama aku, dan kemudian kamu akan dibalas 100 kali lipat, dan akan hidup kekal saudara sekalian. Dan hidup kekal itu diberikan ya otomatis. Nah itulah, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Dalam hidup ini selalu bertobat dan bertobat setiap hari ya. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, belajar dalam bermasyarakat, belajar di rumah tangga ya saudara sekalian. Ya dalam komunitas manapun Anda harus belajar membawa diri, merendahkan diri, ya saling merendahkan diri, saling menghormati saudara sekalian. Dan juga kita berjaga-jaga dan waspada, ya karena kita tidak tahu ya kenapa kita harus belajar. Kita kadang-kadang berbuat yang kita tidak bahaya, ternyata jadi masalah misalnya ya. Kita nggak tahu masalah apa yang akan kita hadapi. Ke depan tuh ada apa, ada masalah apa yang kita hadapi. Jadi kita terus dalam hidup ini belajar. Nggak ada orang yang jadi pintar saudara sekalian, nggak ada. Semua orang belajar dan belajar saudara sekalian. Dan kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Juga jaga-jaga dan waspada dan siap sedia. Karena Tuhan Yesus katakan anak manusia datang kedua kali dalam kemuliaan dengan waktu yang tidak kita sangkakan. Itu di Lukas 12 ayat 39-40 saudara sekalian. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah pada waktu yang kita tidak duga. Dan kita pun juga tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang Tuhan ya saudara sekalian. Jadi kita harus hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan. Sehari-hari saudara sekalian ya. Jaga hati saudara sekalian. Pikiran-pikiran Kristus, mulut-mulut Kristus, hati-hati Kristus. Ya, kita harus seperti Yesus. Kita memang dikehendaki seperti Yesus. Jadi itulah saudara sekalian, dalam tunduk kepada Allah yang berdaulat ya saudara. Satu, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah. Jadi memilih setiap hari menundukkan diri kepada Allah. Yang kedua, tunduk dengan dua pendekatan ya. Tunduknya dua hal. Kita lawan iblis saudara sekalian. Kita lawan arus dunia.
Kita lawan saudara sekalian kuasa gelap itu ya saudara sekalian. Dan kita kemudian yang kedua adalah mendekat kepada Allah. Maka kita mendekat kepada Allah, Allah Yesus Kristus diri pribadi sendiri yang akan dekat kepada kita. Kita dapat hadiah yaitu diri Tuhan Yesus itu sendiri saudara sekalian. Dan kemudian yang ketiga, memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang berharga saudara sekalian. Kita memilih datang dengan pengakuan dosa. Kita tahu kita ya manusia tidak ada yang sempurna, jauh dari sempurna. Tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Untuk itu kita dalam hidup ini suka ada proses ya saudara sekalian. Maka itu kita harus selalu hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, ya lakukan firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan Yesus katakan siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan ya saudara sekalian, dan tekun melakukannya saudara sekalian. Jadi kita yang ketiga adalah memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang berharga. Sekian saudara sekalian, saya percaya kita semua dalam hidup ini kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita akan selalu mau memuliakan Tuhan Yesus. Dan kita juga harus jadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang sekitar kita. Bahwa inilah anak Tuhan Yesus yang bijaksana, yang anak Tuhan Yesus yang memang pengikut Kristus yang sesungguhnya. Ya Tuhan Allah tidak ada mengajarkan kita untuk kita menyakiti orang lain atau menyinggung orang lain saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu seseorang dengan yang lain saudara sekalian. Dan kita juga ampuni dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka marilah kita dalam hidup memuliakan Tuhan. Saya percaya kita semua akan selalu memuliakan Tuhan. Sekian saudara sekalian, firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat tahun baru saudara sekalian ya, gitu ya. Ini masih di Januari. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Pendeta Agus di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji, firman yang luar biasa. Kami semua diberkati Tuhan. Doa kami, Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa untuk terus menyingkapkan rahasia kerajaan sorga. Dan Tuhan terus beri kesehatan dan umur panjang. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya yang diberkati? Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama bersama saya katakan, Tuhan Yesus, tolong aku untuk selalu menundukkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang berdaulat atas hidupku. Amin. Saudara, puji Tuhan, tadi Gembala Sidang sudah mengajar kepada kita semua, yaitu untuk tunduk kepada Allah yang berdaulat. Jadi artinya apa? Betapa pentingnya kita menundukkan diri. Kita semua harus menyadari bahwa kita ini hanya manusia biasa saudara, debu tanah. Dan kita melihat beberapa hari terakhir saudara, ya banyak peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas semuanya. Amin. Beberapa hari yang lalu, tahun baru saudara, tiba-tiba ada gempa ya di Jepang saudara. Jepang itu negara yang sangat berpotensi sekali diguncang gempa. Dan bangunan-bangunannya saudara dibangun begitu rupa untuk mengantisipasi gempa. Tapi faktanya saudara, digoyang sedikit saja saudara, runtuh semua saudara, jalan terbelah saudara. Artinya apa? Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, itu tidak ada artinya. Tuhanlah yang berdaulat, amin. Jadi kita harus menyadari saudara, sedikit aja saudara bumi ini digoyang. Indonesia, Pulau Jawa saudara, itu ada lempeng Lembang saudara. Itu saudara diprediksi kalau goyang saja sedikit saudara, Pulau Jawa bisa aur-auran gitu saudara. Ya bisa retak saudara. Artinya apa? Enggak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Semua Tuhan yang berdaulat, amin. Itu sebabnya 2024 mari tundukkan diri kita kepada Allah, amin. Tadi Gembala Sidang kita mengajar, tunduk kepada Allah yang berdaulat. Yang pertama, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah. Yang kedua, yaitu tunduk kepada Allah dengan dua pendekatan, yaitu melawan iblis dan mendekat kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu kita memilih
untuk datang kepada Tuhan dengan pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga. Saya berdoa kita semua yang menundukkan diri kepada Tuhan 2024, kita berjalan dalam kemenangan, kita berjalan dalam mujizat-mujizat Tuhan, kita berjalan dalam keajaiban Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka sedikit saya menambahkan saudara, apa tanda orang yang menundukkan diri kepada Allah? Yang pertama kita baca Mazmur 118 ayat 8. Satu ayat kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Haleluya. Saudaraku, tahukah saudara bahwa ayat Alkitab yang paling tengah, saudara boleh pegang Alkitab saudara. Ayat Alkitab yang paling tengah, jadi Alkitab ini kalau dibelah dua, ayat Alkitab yang paling tengah itu yang baru kita baca tadi. Mazmur 118 ayat 8. Jadi saudara boleh belah Alkitab, ayat Alkitab yang paling tengah Alkitab kita ini Mazmur 118 ayat 8. Yang kedua, Mazmur 118 adalah pasal yang di tengah-tengah. Jadi sekali lagi kalau saudara belah lagi, pasal yang paling tengah di Alkitab kita adalah Mazmur 118. Lalu fakta yang ketiga, Mazmur 118 ini saudara diapit oleh dua pasal yang terpanjang dan terpendek. Jadi pasal terpanjang di Alkitab adalah Mazmur 119. Ada berapa ayat? Ada berapa? 176 ayat. Dan pasal terpendek dalam Alkitab kita adalah Mazmur 117. Ada berapa ayat? Ada 2 ayat. Jadi Mazmur 118 diapit oleh 2 pasal. Pasal terpanjang 119 dan pasal terpendek 117. 2 ayat. Dan ayat yang paling tengah adalah tadi Mazmur 118 ayat 8. Mazmur 118 ini saudara sering dinyanyikan ketika mereka mau masuk tahun baru, ketika mereka mau meniup shofar, meniup sangkakala, sebelum tahun baru. Mazmur 118 ayat 5 itu dinyanyikan ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem sebelum perjamuan kudus, sebelum perjamuan terakhir. Nah yang menarik tadi ayat yang kita baca, ayat yang paling tengah di Alkitab kita, Mazmur 118 ayat 8. Dikatakan apa? Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Apa arti ayat ini saudaraku? Yang pertama, tanda orang yang menundukkan diri kepada Allah, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hari ini percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan jabatanmu kepada Tuhan. Percayakan bisnismu kepada Tuhan. Lagi-lagi saya mengingatkan saudara, peristiwa-peristiwa yang beruntun ini saudara, ini sinyal sama Tuhan. Ya, selain gempa di Jepang saudara, setelah gempa tiba-tiba ada pesawat mendarat kebakar. Walaupun yang numpang itu semua selamat. Lalu disusul lagi di Indonesia juga ada gempa di Jawa Barat. Juga ada kereta saudara ya tabrakan gitu saudara. Ya kasihan juga saudara. Nah ini saudara peringatan-peringatan dari Tuhan. Betapa hidup ini saudara ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sama misalkan saudara punya uang. Pilihannya cuma 2. Saudara simpen di bank atau simpen di bawah bantal. Gitu saudara. Ya, kalau saudara simpen di bawah bantal, saudara pergi kemana-mana saudara khawatir. Aman gak uang saya? Tapi kalau saudara simpan uang saudara di bank pasti aman. Bahkan dapat apa itu ya? Bunga gitu saudara. Sama demikian juga hidup kita. Waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, hidup saudara aman. Karir saudara aman. Jabatan saudara aman. Keluarga saudara aman. Dan keluarga saudara diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini percayakan hidupmu kepada Tuhan. Kalau saudara percayakan hidup saudara kepada Tuhan, itu tanda saudara tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, apa tanda kita tunduk kepada Tuhan? Kita baca bersama di dalam Ibrani 13 ayat 17. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, ayat Alkitab ini mengingatkan kita semua, taatilah pemimpin-pemimpinmu, saudara. Maka orang yang tunduk kepada Allah, dia taat kepada pemimpinnya, hormat kepada pemimpin. Saudara, pemimpin itu bukan orang yang memimpin sendiri. Pemimpin itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Maka mendiang Pak Parji selalu bilang, saya dipilih Tuhan, saya dipilih Tuhan. Saya dulu dampingi Pak Parji kemanapun, Pak Parji, saya dipilih Tuhan. Bahkan dalam tanda kutip, saya seperti dipaksa Tuhan. Pilih sorga atau neraka kalau enggak melayani. Jadi saudara, ternyata pemimpin itu dipilih Tuhan. Ya saudara, ada pemimpin gereja, ya, ada pemimpin perusahaan, bahkan nanti ada pemimpin negara. Semua itu dipilih Tuhan. Ya terlepas dari ya latar belakang macam-macam saudara, tapi semua itu dipilih Tuhan. Maka tanda orang yang tunduk kepada Allah, dia harus taat kepada pemimpin. Amin. Kita bersyukur Gereja Tiberias, ya Gembala Sidang Ibu Darniati Pariaji selalu dituntun Tuhan saudara. Ya gereja ini terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saudara. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Katakan amin. Ya mengerikan saudara kalau tertinggal. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan bisa tiba-tiba datang. Tapi saudara yang tekun beribadah, hidup benar, maka saudara yang ada minyak dan anggur, saudara dijaga malaikat, saudara tidak dikalahkan oleh setan-setan, saudara tidak dirusakkan, saudara mempelai yang siap pesta di sorga. Katakan amin. Maka berjuang saudara, hidup benar saudara. Kalau saudara hidup benar, saudara nggak usah takut 2024. Tuhan pasti bela saudara. Sekali lagi, selama saudara hidup benar, Tuhan jaga saudara. Mosok Tuhan nggak jaga kita, nggak hidup benar saudara. Saudara hidup benar, Tuhan jaga. Saudara hidup benar, saudara kuat. Mohon maaf saudara, kalau kita nggak hidup benar, kita rapuh saudara. Rapuh. Iblis bisa menggerogoti kita. Sakit penyakit bisa menggerogoti kita. Tapi kalau kita hidup benar, kita takut akan Tuhan. Apapun badai, apapun masalah, kita tetap berdiri, kita tetap kuat, kita menang atas segala yang jahat, kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi seruan saya buat kita semua, mari hidup benar saudara. Bapak-bapak hidup benar, kalau bapak-bapak hidup benar, doanya pasti dijawab Tuhan. Bapak-bapak hidup benar, apa yang saudara pegang pasti berhasil. Anak-anak muda jaga kesucian hidup. Kalau saudara hidup benar, masa depan saudara gilang gemilang, amin. Ya banyak saudara, anak-anak muda di Tiberias, jadi orang-orang hebat, bahkan di pemerintahan. Maka saya doa kita semua yang ada minyak anggur, kita diangkat naik, kita dipromosikan Tuhan. 2024 hidup kita berkemenangan. Yang ketiga, yang terakhir, apa tanda orang yang tunduk kepada Allah? Kita baca bersama di dalam Mazmur 20 ayat 5 sampai 7. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang, stop dulu, sama-sama bersama saya katakan, kiranya diberikan kepadaku apa yang kubutuhkan, dan dijadikannya berhasil apa yang kurencanakan. Terus ayat 6, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Kami mau bersorak-sorak tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Ayat 7 sama-sama. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang ketiga, yang terakhir, apa tanda orang yang tunduk kepada Allah yang berdaulat? Yang ketiga, dia terus berjalan dalam pengurapan Tuhan. Daud saudara terus berjalan dalam pengurapan Tuhan. Maka Daud diberkati Tuhan. Sebentar Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji akan memimpin perjamuan kudus minyak urapan. Kita akan menerima pengurapan awal tahun. Amin. Penting saudara pengurapan awal tahun. Nanti saudara doa minyak, urapi kepalamu. Penting pengurapan awal tahun. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan 2024. Tapi saudara yang terima pengurapan awal tahun,
maka sepanjang tahun ini saudara berjalan dalam kemuliaan Tuhan, saudara berjalan dalam keajaiban Tuhan, saudara berjalan dalam kemenangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Kami mau terus menundukkan diri kami kepada Tuhan yang berdaulat atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan siapakah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Lebih lagi dengan segenap hati kita. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari jemaat Tuhan saja katakan siapakah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sekali lagi katakan jemaat Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, pentingnya sadar diri bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Ingat, kita telah diangkat dari lumpur dosa. Kita dimuliakan sama Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya penting untuk selalu sadar diri. Penting untuk selalu menempatkan diri di posisi yang benar. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Kita debu tanah yang dihembuskan ruah, nefes, roh Allah. Sehingga kita menjadi mulia. Itu sebabnya mari terus tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan memerintah dalam hidupmu. Izinkan Tuhan berdaulat atas hidupmu. Hormatilah pemimpinmu dan tunduklah kepadanya. Karena dia berjaga-jaga atas nyawamu. Kita semua menempatkan diri di posisi yang benar dan selalu sadar diri. Sekali lagi jemaat Tuhan sama-sama katakan. Siapakah aku
ini. Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Dia, selain puji dan sembah Dia. Kami katakan dengan tulus tuh, selain puji dan sembah Kau. Yang rindu menyembah Tuhan sepanjang masa, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan sama-sama pada pagi siang hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama di hadapan Tuhan siang hari kita dengan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Tiberia sama-sama katakan. Oh, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, haleluya, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, mari sama-sama saudara kita bangkit beri di hadapan Tuhan Yesus. Menggunakan kasih kepada sidang Indonesia, pemerintah dari Maria Cinta boleh pemirsa yang kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam sakramen kudus pada siang hari. Haleluya. Baru karena kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan sebelumnya kita akan bacakan firman Tuhan di Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Kalau kita melihat firman Tuhan, saudara sekalian, di Matius 26 ayat 26 sampai 8, bahwa perjamuan kudus atau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus ada pengampunan dosa, dan kemudian juga
kita mendapatkan hidup yang kekal, saudara sekalian ya. Kita dapat mendapatkan hidup yang kekal, artinya kita dapat hidup di sorga, saudara sekalian. Kehidupan kekal ditemukan dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus ya. Dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan juga Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan juga, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita juga tidak minta yang tidak-tidak, tetapi kita minta hal yang memuliakan nama Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan kita akan meminta untuk yang menjadi kebutuhan dari diri kita atau keperluan kita dan sebagainya. Dan Allah tahu memberikan apa kepada kita kalau kita meminta kepadanya saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Artinya secupak gandum sedinar atau 3 cupak jelai sedinar, setiap hari semakin susah, setiap hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, saudara sekalian. Tetapi kita yang dikatakan sini, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup di dalam kekudusannya, tidak mendukakan hati Allah. Kita hidup menyenangkan hati Allah, juga kita tidak mendukakan hati sesama saudara sekalian. Maka kita juga dapat memanage kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh saudara sekalian. Juga kita memanage ekonomi kita atau finansial kita secara baik. Kita tidak usah membeli apa yang tidak usah kita beli, saudara sekalian. Dan kita tidak materialistis, saudara sekalian. Kita tidak duniawi. Dan kemudian kita juga hidup berpadanan dengan apa adanya. Maka kita tidak akan masuk di dalam resesi ekonomi secara pribadi. Dan kita tidak akan dirusakkan. Kita tidak akan dirusakkan. Yang ada kita akan berkemenangan atas masalah. Kita tidak dijanjikan tidak ada masalah dalam hidup ini. Tetapi janji Tuhan kita berkemenangan atas masalah. Amin, saudara sekalian. Marilah kita akan mengangkat tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga.
Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara. Aku tolak COVID-19. Aku tolak polusi udara. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan juga sebutkan juga kebutuhan Anda masing-masing. Dan Anda juga yang sakit, imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia kami. Manusia mulia. Kami manusia mulia, kami muliakan Allah kami Yesus Kristus. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil. Dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu akan menyertai kami dan selalu akan jalan kami yang kami tempuh ke depan adalah selalu dalam perkenanan-Mu. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus, apapun kami yang lakukan ke depan adalah berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berkati mereka ya Tuhan Yesus dengan limpah Tuhan Yesus. Berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia kuasa dan dibawa dari sorga, yaitu berkat rohani. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berikan berkat materi, berikan apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan mereka Tuhan Yesus finansial yang lebih dari cukup Tuhan Yesus, kami minta kepada Engkau. Dan berikan juga mereka proyek-proyek baru Tuhan Yesus. Berikan mereka dapat pekerjaan yang bekerja selalu naik, tidak pernah turun. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Dan Tuhan, mereka tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tuhan Yesus, berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus, kami minta kepada Engkau untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, penuh hikmat Tuhan Yesus, dan kemudian juga apa yang diperlukan dalam hidup ini tercukupi. Kami berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, greeter, dan juga kids, juga Bonerges dan media, ya tim worship, semua diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan juga kami berdoa juga Tuhan Yesus, kami semua gereja Tiberias Indonesia diberkati Tuhan, penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Kami berdoa untuk Pak Anggoro diberkati Tuhan bersama istri dan anak, dan Ibu Radina Samosir berkati sehat. Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati dalam usaha, diberkati selalu naik dan tidak pernah turun. Berikan proyek-proyek baru Tuhan Yesus, dan pakai dalam pelayanan menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau. Engkau balaskan 100 kali ganda ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan, Pak David Kristianto Abiata diberkati, dan Ibu Popi dan Pak David, dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati. Pak David Rawaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat dan dibalaskan 100 kali ganda, dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, dan juga berikan Pak Eko Prasetyo untuk membeli tanah Pak Antoni ya Tuhan Yesus, dan berikan Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, semua program yang ada di dalam gereja Tiberias akan terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau berikan tambahkan juga hikmat kepada kami semua dalam mengurus gereja Tiberias Indonesia, dalam menjaga gereja Tiberias Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami Engkau berikan hikmat dan tuntun kami dan berkenan pada kami semua Tuhan Yesus, untuk kami dapat memanage semuanya dengan baik, dan gereja Tiberias Indonesia akan tambah lebar dan berikan jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang belum dalam Engkau, untuk pakai gereja Tiberias Indonesia dan jemaat gereja Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan terima kasih Bapak, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau katakan dalam firman-Mu, segala sesuatu yang tidak
mustahil yang mustahil bagi manusia tapi bisa terjadi pada kami karena tidak ada yang mustahil juga bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Yang Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada Pendeta Aristide Janias. Amin. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati melalui pelayanan Ibu pagi hari ini. Kami diberkati melalui firman Tuhan, juga sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami terus berdoa, seluruh jemaat terus berdoa untuk Ibu Gembala dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan ditambah-tambahkan hikmat dari Tuhan untuk memimpin Gereja Tiberias semakin maju, semakin diberkati, memenangkan banyak jiwa, mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan. Saudara, kita ada di minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2024. Maka kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, pengurapan di awal tahun yang sudah kami terima. Kami percaya sepanjang tahun ini kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan, berjalan dalam keajaiban Tuhan, berjalan dalam kemenangan lepas kemenangan bersama Tuhan. Sebentar Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami di minggu yang pertama di awal tahun 2024, kami bawa persembahan kami yang kedua. Sucikan dan kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati. Bersama kita katakan amin. Silakan. Kami kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Angkat tinggi kedua tangan kita nyatakan ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib bagi setiap ajaib Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, sama-sama kita puji namanya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yang baik, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Esok hari umat-Mu mulai kembali beraktivitas, bekerja, berusaha. Yang sekolah mulai sekolah kembali. Kiranya kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan terus menyertai umat-Mu Tuhan. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Arda bersama keluarga orang tua diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi Sanjaya, juga Willy Bernardus, juga Sandi, juga Yeskel, yaitu Yeremia, diberkati Tuhan. Semua yang menjadi choir, pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Juga berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan.
diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di surga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di surga, pesta di surga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Seindah pelangi ku tahu, janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, menerangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Ibarat kita siang hari ini selesai, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua dan Show Gereja Tiberias Indonesia.